Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Fajri menatapnya lekat, menarik perhatiannya untuk membalas tatapan pemuda itu. Iya, Fajri memang tampan. Kulitnya putih, tubuhnya proporsional, mengingatkan ia pada sosok lelaki yang sudah mencuri hatinya, juga sosok lelaki yang menaruh luka menganga sampai saat ini. Hingga ia tak punya keberanian berharap mencari gantinya. Andira merasa sungkan mendapat perlakuan manis dari lelaki itu. Mengingat statusnya sekarang belum jelas, hakim belum ketuk palu. Terlalu cepat untuk menjalin kedekatan dengan seorang lelaki. Siapa sih yang mau sama aku? Jawaban Fajri membuatnya menggeleng. Sungguh, ya kamu tahulah, hampir seluruh waktu aku habiskan di sini. Aku hampir tidak punya waktu untuk mengenal lawan jenis, kalaupun ada ya ujung-ujungnya patah hati. Kekeh pemuda itu ingin tertawa jika mengingat beberapa kejadian konyol yang dialami. Tapi aku happy di sini. Aku bisa bertemu orang-orang baru untuk bertukar pendapat. Sambung Fajri lagi. Ia hanya mengangguk. Masuk akal sih. Tapi kayaknya kamu udah harus memikirkan itu, sahutnya, buat pemuda itu tertawa. Entar keburu tua, hahaha. Bukan tua sih, tapi kematangan gue tertawa. Gelak tawa terdengar di ruangan itu. Andira merasa nyaman bisa berbincang sedekat ini dengan Fajri, sehingga tak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Lagian pernikahan itu bukan tentang kematangan usia, karena usia banyak tidak menjamin kedewasaan seseorang. Sedangkan sebuah pernikahan itu menggabungkan dua kepala jadi satu. Hal yang tidak mudah untuk mereka yang hanya menginginkan status atau ingin dipandang oleh seseorang. Bener enggak sih? Andira terdiam mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Fajri. Satu pelajaran baru yang ia dapat pada lelaki itu. Mengingat salahnya cara berpikirnya selama ini. Ya kamu benar, jawabnya parau. Contohnya aku gagal dalam rumah tangga karena sebuah keegoisan. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Dulu, Sengxia udah ajarkan aku banyak hal. Fajri hanya tersenyum menanggapinya. Sidang pertama untuk kasus perselingkuhan yang dilakukan Nesen pun dimulai. Mereka sudah berada di ruang sidang. Untuk pertama kalinya setelah penangkapan itu ia bertemu lagi dengan Kumala. Ya, wanita yang sempat menjadi pundi-pundi rupiah untuknya. Kali ini wanita itu terlihat lesu. Ternyata Kumala juga dilaporkan oleh suaminya ke kantor polisi. Mereka sama-sama menjadi tahanan dan duduk di kursi kesakitan. Sidang pertama digelar dengan agenda pengakuan para saksi-saksi untuk menguatkan dugaan kasus yang sedang dijalani. Salah satunya adalah Leno, pelapor sekaligus saksi di persidangan itu. Leno tak hanya menjadi saksi, juga menyerahkan barang bukti, video nino-nino yang dilakukan istri dan juga Nesen di sebuah penginapan. Pas giliran Andira yang dipanggil dan maju ke depan, Nesen tiba-tiba mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya. Agi sakit. Beberapa petugas membantunya menggotong tubuh Nesen ke tempat yang lebih nyaman. Panggilkan dokter. Andira nampak panik melihat lelaki itu tak berhenti mengerang, seperti ayam yang baru saja disembelih. Beberapa saat kemudian, tubuh Nesen kejang-kejang membuat orang di sekitarnya panik. Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh, usul salah satu petugas yang menjaga lelaki itu. Nesen dirujuk ke rumah sakit. Andira menghubungi Cantika juga Samir untuk menyusulnya ke rumah sakit. Ia benar-benar tidak bisa berpikir melihat keadaan suaminya yang mendadak sakit. Selang beberapa saat dokter yang memeriksa Nesen keluar, wanita berjubah putih itu memberitahu kalau pembuluh darah Nesen pecah, mengalami stroke. Astagfirullahaladzim, ucap Andira mengusap wajahnya. Aku harus bagaimana sekarang? Ayu juga Doni yang baru saja datang, langsung menyerang Andira, menyalahkan wanita itu atas apa yang terjadi pada putranya. Ini gara-gara kamu, anakku sampai kena stroke kayak gini. Tangis Ayu di depan dokter itu. Anak kita, Sudahlah, kita doakan saja yang terbaik. Jika Ayu masih belum bisa menerima semuanya berbeda dengan Doni yang sudah bisa berdamai dengan keadaan.
Ia tak menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi kepada anaknya. Mereka diizinkan masuk ke dalam untuk melihat keadaan putranya. Keduanya syok melihat Nathan baik-baik saja. "Sayang, kamu?" Ai mendekatinya. Nathan duduk. Tubuhnya bahkan tidak terhubung dengan alat medis. "Gimana akting Nathan?" "Mi." Seringai lelaki itu membanggakan dirinya. Nathan yakin Andira nggak akan tega melihat Nathan seperti ini. Sehingga ia akan cabut gugatan cerainya itu membatalkan semuanya. Sambungnya tersenyum puas. "Kamu memang hebat, sayang." Sayang sekali percakapan mereka terekam jelas sepasang mata yang berdiri di balik pintu. "Kamu memang gak pernah bisa berubah." Dan tanpa berlama-lama, Andira langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia nampak buru-buru sampai tak sengaja menabrak papi dan maminya di labi. "Sayang, gimana keadaan Nathan?" tanya Samir terlihat panik. "Papi harap dia tidak sedang akting." "Tepat, Pi, dia memang sedang akting," jawab Andira. Samir langsung melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran. 1 bulan berlalu, kini di tangannya sudah ada surat cerai dari pengadilan agama yang menyatakan kalau gugatan cerainya sudah dikabulkan. Ada 2 salinan dokumennya, 1 akan ia pegang dan satunya lagi akan diserahkan kepada mantan suaminya. "Sayang, kamu beneran mau datang sendiri menemui Nathan?" tanya Samir khawatir. Takut kalau lelaki itu akan menyakiti putrinya. "Enggak, Pi. Aku minta tolong Fajri buat nganter aku," jawabnya. Sengaja ingin memberikan shock terapi pada mantan suaminya itu. Sihir yang dah move on. Goda Cantika, Andira langsung menyerangnya. "Please deh, Mi. Jangan gitu ah. Anakmu ini sedang berusaha move on loh," jawabnya. Membuat kedua orang terkasihnya itu tergelak. "Oh iya, Antara mau dibawain apa nih?" tawarnya. Ia mulai perhatian pada Cantika dan calon adik yang masih di kandungan maminya. "Serah kamu deh. Tegar, Aka berangkat dulu ya." "Tegar nggak boleh ikut dong," pamitnya pada balita mungil yang mulai bisa merangkak itu. Tegar mulai aktif dan terbiasa ikut dengannya. Sehingga kalau tahu dia berdandan rapi, si Tegar pasti mau ikut. "Sini sayang, sama mami ya." Cantika mengambil alih Tegar dari gendongan Andira. Ya walaupun bayi itu nangis, ia tetap berusaha tenangkan. "Hati-hati ya, sayang," pesan Samir melepaskan kepergiannya. Di depan sudah ada Fajri menunggu di mobil. Pemuda itu baru saja datang. "Aku temui Pak Samir dulu ya," pintanya dicegah oleh Andira. "Aku udah ngomong kok ke papi, kita langsung berangkat aja ya," ajaknya. Fajri ikut dengan perintahnya. Sampai mereka di tempatnya, Andira turun. Awalnya ia masuk sendiri, meminta Fajri untuk menunggu di luar. Hanya saja Fajri tidak tega dan Keke ingin masuk ke dalam. Ternyata Nathan sudah menunggunya di sana. Habis dijenguk oleh papi dan maminya. "Aku mau kasih ini ke kamu. Surat cerai kita," ucap Andira bahkan tidak berniat untuk duduk di bangku. "Kita udah resmi bercerai dan aku ingin ucapkan selamat untuk kebebasan kamu." Andira mengulurkan tangan. Hanya saja tatapan mata Nathan tertuju pada sekarang pemuda yang baru masuk ke ruangan itu. "Siapa lelaki itu?" "Dilah,